Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Praktikum Surveillance, Screening dan KLB yang beranggotakan Adinda Ratu Fitri, Latifah Nurul Aini, Ica Aprilia Donata, Nida Munirah, dan Pradipta Hulanda Saputra. Dalam video ini, kami akan memperkenalkan bagaimana sih tahapan screening penyakit hipertensi atau penyakit tidak menular yang dilakukan di Posbindu Puskesmas Landasan Ulin. Yuk tonton terus videonya sampai akhir. Pertama-tama, yuk kita pahami dulu apa sih itu screening PTM. Screening PTM atau deteksi dini adalah upaya untuk mengetahui ada tidaknya faktor risiko atau gangguan kesehatan sejak dini. Screening ini bertujuan untuk menemui atau mengenali tanda dan gejala sejak dini, sehingga dapat dicegah dan segera diobati agar tidak mengalami perburukan. Deteksi dini atau screening dapat dilakukan secara mandiri melalui posbindu di perkantoran, perusahaan, sekolah atau kampus, atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, misalnya puskesmas. Screening PTM atau deteksi dini ini dapat dilakukan mulai dari usia 15 tahun ke atas atau yang telah memiliki faktor risiko PTM dengan cara yang pertama, lakukan pengukuran tekanan darah, gula darah, dan indeks massa tubuh secara berkala. Yang kedua, apabila hasil pengukuran tidak normal, maka segera datangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk diobati sesuai standar dan patuhi anjuran dokter. Selanjutnya, lakukan screening berkala. Yang ketiga, apabila hasil pengukuran masih di dalam batas normal, maka tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan mencegah faktor risiko penyakit dan mengulangi screening setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Sedangkan yang memiliki faktor risiko PTM disarankan untuk screening 1-3 bulan sekali. Lalu yang keempat, bagi Anda nih perempuan menikah usia 30-50 tahun atau sudah pernah melakukan hubungan seksual, maka disarankan untuk melakukan pemeriksaan payudara klinis atau sadanis dan pemeriksaan IVA atau pap smear paling sedikit 3-5 tahun sekali di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan bagi Anda peserta BPJS, dapat melakukan telekonsultasi atau telemedicine dengan dokter melalui JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Aplikasi mobile JKN ini dapat diunduh melalui Play Store. Oke, selanjutnya, Posbindu PTM itu apa sih? Nah, Posbindu PTM atau penyakit tidak menular adalah pos pembinaan terpadu untuk monitoring seperti tekanan darah, obesitas, merokok, dan lain-lain, serta konseling faktor risiko PTM yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat secara rutin dan periodik. Lalu, untuk pelaksanaan Posbindu PTM Puskesmas Landasan Ulin itu dilakukan sebanyak 1 bulan 1 kali pada masing-masing posbindu. Puskesmas Landasan Ulin memiliki 3 posbindu yang terdiri dari yang pertama yaitu Posbindu Lavender yang dilakukan pada hari Sabtu Minggu ke-1. Lalu yang kedua adalah Posbindu Tulip yang dilakukan pada hari Senin Minggu ke-2. Dan yang ketiga adalah Posbindu Anggrek yang dilakukan setiap hari Sabtu Minggu ke-4. Sasaran kegiatan Posbindu di wilayah kerja Puskesmas Landasan Ulin adalah masyarakat yang berada di usia produktif. Oke, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017, masyarakat dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu kelompok usia muda yang usianya kurang dari 15 tahun, lalu kelompok usia produktif dengan rentang usia 15-64 tahun,
dan masyarakat usia non-produktif yang usianya di atas 65 tahun. Nah, jadi yang termasuk dalam usia produktif itu adalah seseorang yang berusia dari 15 tahun sampai 64 tahun. Dikatakan usia produktif karena pada usia tersebut, penduduk sudah dianggap mampu menghasilkan barang dan jasa dalam proses produksi. Nah, ini adalah beberapa alat yang diperlukan dalam pelaksanaan Posbindu PTM di Puskesmas Landasan Ulin. Yang pertama adalah buku register Posbindu. Fungsi dari buku register Posbindu ini adalah untuk mencatat dan mengetahui siapa saja peserta yang datang ke Posbindu. Yang kedua adalah pulpen. Yang ketiga adalah PTM set. Nah, untuk penyakit hipertensi, maka diperlukan alat tensimeter yang berfungsi untuk mengukur tekanan darah sistol dan diastol. Tekanan sistol adalah tekanan darah pada saat terjadi kontraksi otot jantung. Sedangkan tekanan diastol adalah tekanan darah saat jantung sedang relaksasi atau beristirahat. Dengan mengetahui berapa tekanan darah kita, maka petugas kesehatan dapat menilai apakah tekanan darah atau tensi darah kita itu termasuk normal atau tidak. Dan yang keempat adalah KMS Posbindu PTM atau Kartu Menuju Sehat. Pada pelaksanaan pemantauan, kondisi faktor risiko PTM harus diketahui oleh yang diperiksa maupun yang memeriksa. Jadi, masing-masing peserta harus mempunyai alat pantau individu berupa Kartu Menuju Sehat ini. Kartu ini disimpan oleh masing-masing peserta dan harus selalu dibawa ketika berkunjung ke tempat pelaksanaan Posbindu PTM. Tujuannya agar setiap individu dapat melakukan mawas diri dan melakukan tindak lanjut sesuai saran kader atau petugas kesehatan. Sedangkan bagi petugas dapat digunakan untuk melakukan tindakan dan memberi saran tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan kondisi peserta Posbindu. Ini nih inti dari video ini, yaitu langkah-langkah screening PTM yang dilakukan baik di Puskesmas Landasan Ulin maupun di Posbindu PTM Puskesmas Landasan Ulin. Ini dia langkah-langkah pemeriksaan screening PTM di Puskesmas Landasan Ulin. Yang pertama, pasien melakukan registrasi atau pendaftaran di loket pendaftaran. Yang kedua, petugas akan melakukan pemeriksaan fisik screening berupa pemeriksaan tekanan darah, timbang berat badan, dan tinggi badan. Yang ketiga, pasien akan diarahkan ke poli umum. Di sana, petugas akan melakukan penilaian apakah pasien memerlukan pemeriksaan penunjang atau lanjutan berupa pemeriksaan laboratorium. Setelah itu, pasien kembali ke poli umum untuk melakukan konseling berdasarkan hasil screening. Selanjutnya, apabila diperlukan, maka pasien bisa melakukan konsul ke poli gizi. Nah, kalau yang ini merupakan langkah-langkah pemeriksaan screening PTM yang dilakukan di Posbindu PTM Puskesmas Landasan Ulin. Yang pertama, Puskesmas akan lapor terlebih dulu nih ke RT atau RW setempat serta melampirkan jadwal Posbindu. Yang kedua, akan diinfokan kepada masyarakat terkait jadwal pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM. Yang ketiga, ini adalah 5 langkah pelaksanaan kegiatan di Posbindu. Langkah pertama yaitu registrasi. Pada tahapan ini, petugas kesehatan atau kader yang bertugas akan bertanya kepada pasien, apakah sebelumnya sudah pernah datang ke kegiatan Posbindu ini? Lalu catat semua informasi itu pada buku register Posbindu dan KMS faktor risiko penyakit tidak menular. Jika ini merupakan kunjungan pertama pasien, maka akan dicatat lengkap mengenai data pribadi serta lembar informasi. Lembar informasi ini diisi jika peserta Posbindu telah pernah didiagnosis menyandang salah satu penyakit oleh tenaga medis. Akan tetapi,
Jika ini kunjungan kedua dan tidak ada perubahan data pribadi, peserta Posbindu akan diarahkan langsung pada tahapan kegiatan berikutnya. Langkah kedua adalah melakukan wawancara. Pada tahapan ini, petugas akan menanyakan mengenai riwayat penyakit tidak menular pada pasien ataupun pada keluarga pasien. Dan juga akan ditanyakan mengenai faktor risiko penyakit tidak menular yang lainnya. Langkah ketiga, dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, dan lingkar perut. Langkah keempat, dilakukan pengukuran tekanan darah. Dan langkah kelima adalah pemberian konseling, edukasi, dan tindak lanjut.